Gila ya pesawat. Ketika malam terakhir di situ ada Allah di langit dunia. Gila ya pesawat. Menuju ke Lanti berapa menit? Sorry ya, maaf ya. Ya, jadi saya ketemu dengan Mas Wali Kota, Pak Wali, waktu acara Youth 20 waktu itu. Terus saya sampaikan kalau ada waktu pengen ngobrol-ngobrol, melihat bagaimana, ya pengen dengar pengalaman Pak Wali Kota lah nih, Mas Wali dalam memimpin Solo. Terus kebetulan kan dengan adanya jalan tol dari Solo ke Surabaya gampang. Jadi saya dari luar kota nih, bukan dari Jakarta, landing di Solo, baru habis ini kembalinya ke Surabaya jalur darat gitu. Jadi tadi seru, banyak obrolan. Mas Wali Kota berangkat dari latar belakang seorang entrepreneur dengan leadership kayak kepemimpinannya menyelesaikan masalah-masalah perkotaan di Solo, seru, dan ternyata punya banyak visi untuk mempererat persahabatan antara Solo misalnya dengan Madiun, dengan Ngawi. Kita kebayang bahwa kita bisa maju bersama, bukan menang kalah tapi menang bersama atau win-win gitu. Nanti mungkin Mas Wali aja yang cerita lah ide-idenya yang tadi muncul lah, baik itu di transportasi, baik itu di ekonomi maupun kebudayaan. Ada rencana untuk jalin kerjasama itu nggak untuk proyek-proyek apa ya, gitu? Nanti tentunya saya pasti lapor ke Bu Gubernur mengenai hal-hal yang menarik, ide-ide dari Mas Wali. Saya optimis bahwa tentunya insya Allah beliau akan menyambut baik hal-hal yang disampaikan tadi di dalam pembahasan. Nanti Mas Wali sebaiknya nambahkan apa aja terkait kebudayaan dan juga terkait transportasi. Melanjutkan apa yang sudah dirintis di sini. Ya, Mas Wali aja dulu, Mas. Mas, ada pembicaraan politik nggak antara sesama politikus? Ya, dikit-dikit aja lah, dikit-dikit, tapi bukan tujuan utama. Bocorannya gitu. Apa aja dikit-dikit? Dikit-dikit adalah gimana rasanya jadi wali kota. Saya kan dulu juga pernah bupati kan. Pasti ada juga gregetannya pada saat tidak bisa mengeksekusi secepat kalau menjalankan organisasi korporasi atau profesional. Tapi ya, saya lihat kan, saya juga dari jauh mengamati bagaimana beliau punya style yang menurut saya out of the box lah untuk mengatasi masalah-masalah hambatan birokrasi. Jadi maju bersama ini di mana nanti Mas? Oh nggak tahu kalau itu. Menurut saya maju bersamanya adalah Solo dan Jawa Timur sama-sama bisa maju, itu aja lah gitu. Berarti nanti kerjasama di daerah-daerah perbatasan Jateng gitu ya? Iya, beliau yang justru punya konsep yang menurut saya bagus, makanya saya nggak enak menyampaikannya sendiri. Tapi kalau diizinkan Mas Wali, salah satunya beliau sudah koordinasi nih dengan misalnya Kementerian Perhubungan, supaya dari sini ke Madiun tuh juga bukan hanya enak naik mobil tapi naik kereta misalnya, itu jalurnya gerbongnya itu bisa lebih optimal lagi. Nah, karena apa? Karena itu Solo memang konsepnya Mas Wali ini adalah maju bersama dengan wilayah di sekitar Solo, tentunya di dalam Jawa Tengah maupun juga yang berbatasan di Jawa Timur, Madiun, Ngawi kan baru aja pembenahan benteng oleh Pak Presiden. Bentengnya itu kan tentu banyak sekali wisatawan yang mungkin day trip ya dari Solo mengunjungi benteng dan kembali lagi. Ditanya sama Mas Wali Oh ya, nggak terlalu. Ya dikit-dikit lah kita ngobrol sekilas aja, nggak ditanya khusus karena begitu kan saya nanya duluan. Nah terus habis itu kita secara natural mengalir.
Nggak masukan sih, lebih ke sharing, sama-sama sharing pengalaman, bahwa ya namanya membenahi tentunya selalu ada pihak yang merasa dirugikan, pasti kan ada pihak yang nggak seneng. Nah cuman saya melihat Mas Wali punya keberanian untuk demi kemaslahatan orang banyak, tentu siap menerima mungkin kritikan dari segelintir masyarakat, tapi bukan berarti yang kritik terus dicuekin, tapi dipikirkan bagaimana kemudian permasalahan mereka bisa diatasi. Ya kurang lebih mirip juga, saya pernah mengalami itu. Stylenya tidak 100% sama, tapi menurut saya apa yang dilakukan Mas Wali ini insya Allah akan membuat Solo makin teratur, makin tertib, dan makin baik. Mas, ini kan mendekati tahun politik, apakah ada pembicaraan langkah-langkah ke depannya sama Mas Gibran? Terus terang enggak, kita nggak terlalu dalam gitu, karena buat Mas Gibran ini kayaknya yang beliau enjoy itu ya benar-benar fokus kerja di depan mata aja gitu ya. Jadi tadi kita lebih banyak cerita tadi benar-benar bagaimana tantangan-tantangan utama di Solo gitu. Kalau menurut Mas Emu, potensinya Mas Gibran bisa maju ke Pilgub gitu? Menurut saya Iya. ada, tapi beliau ini nggak tahu mau apa enggak. Ini pertanyaan terakhir ya udah. Mas Wali itu selalu disebutkan kalau nggak DKI Jawa Tengah. Iya. Ada peluang nggak sih kalau ke Jawa? Peluang? Jawa Timur. Oh Jawa Timur, mau Mas? Jawa Timur. Tapi kalau di DKI atau Jawa Tengah ada nggak? Kalau linier kayak gini, kalau Jakarta selalu terbuka untuk putra putri terbaik bangsa ya kan, karena itu kan ibu kota yang multikultur ya. Ya tentunya Mas Gibran dengan gebrakannya pasti punya daya tarik gitu ya, mulai dilihat oleh masyarakat se-Indonesia. Tapi kalau di Jawa Tengah linier. Tapi sekali lagi saya ingin nyampaikan dari obrolan kami tadi, beliau tuh fokus di apa yang di depan mata. Tapi kan pertanyaannya menurut saya ada peluangnya. Tapi sekali lagi kan semua orang punya peluang. Salah satunya yang tapi peluangnya berbeda-beda. Tapi saya melihat tentunya Mas Wali dengan prestasinya punya peluang yang baik. Seberapa baik dan besar peluangnya menurut jenengan? Ya baik. Saya tadi sebenarnya bilang peluangnya baik. Baik di Jakarta atau di Jawa? Oh, kalau suruh milih nanti dulu lah, saya nggak tahu itu areanya beliau. Tapi saya rasa di dua-duanya beliau punya kesempatan yang baik. Dan yang saya senang beliau fokus benar-benar obrolan kita tadi, begitu mau nyerempet ke sana balik lagi ngomongin kerjaan di Solo. Itu yang bagus dari Mas Gibran. Oke, siap. Ya, Mas Gibran. Dikit aja Mas. ditulis saja Gibran Ada. ungkap. Jumatan dulu. Terima kasih Mas Wil. Mau perang? Jadi nanti jam 1-an hujan biasanya. Iya. Ini jarang ada masalah ini ya. Apa drainase atau memang sungai? Ya, artinya masih kiriman air. Lagi ya. Kata Rasulullah, Allah turun di setiap malam saat berkita sepertiga malam terakhir. Di langit dunia. Artinya apa? Bagi orang Arab yang saat itu teknologi astronomi, teknologi bahwa pengetahuan mereka, kita memahami hadis ini berarti
di setiap saat di mana di situ ada wilayah tersisa di situ seperti malam terakhir, di situ ada Allah di langit dunia. Karena waktu kan terus berputar. Seperti malam itu bisa